Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endilan Ruswandi. Di sini saya sebagai mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung akan mensosialisasikan manajemen bencana. Manajemen bencana yang saya akan bawakan yaitu tentang global warming. Mari kita simak materinya. Global warming, apa dampak bagi dunia? Jadi, global warming adalah pemanasan global yang merupakan fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Jadi semakin hari atmosfer yang ada di bumi itu semakin meningkat. Perubahan iklim yang ekstrim ini menyebabkan frekuensi dan intensitas bencana alam. Jadi untuk pemanasan global, meningkatnya frekuensi intensitas ini bisa menyebabkan bencana alam seperti badai, banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Jadi apa sih atau apa itu global warming? Jadi global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Terus apa pemicu global warming sendiri itu? Karena global warming disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Di antaranya adalah pembakaran bahan bakar fosil. Nah, jadi untuk semuanya, salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang kita kenal yang signifikan ke atmosfer sehingga atmosfer bumi itu rusak. Kemudian apa sih dampaknya global warming ini terhadap lingkungan? Yang pertama itu bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, dan lain-lain, ataupun perubahan iklim yang ekstrim ini, heat waves atau kenaikan permukaan laut. Lalu kemudian selanjutnya apa sih dampak sosial ekonomi global warming tersebut? Jadi untuk kerugian ekonomi sendiri ini dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Untuk mengetahui dampak dari global warming ini sendiri di kerugian ekonomi, yaitu jadi untuk kerugian pada sektor pertanian ini bisa mempengaruhi jadi pola hujan yang tidak tentu, suhu yang ekstrim, atau peningkatan kekeringan ini dapat mengganggu produksi pertanian ya. Jadi pangan yang ada di negara atau di wilayah tertentu itu tidak stabil untuk hasil panen yang sangat mengecewakan. Kemudian yang lainnya seperti kerusakan lingkungan, kenaikan biaya asuransi dan perdagangan karena perubahan iklim dan resiko bencana yang meningkat gitu. Jadi untuk pola semuanya ini sangat terganggu gitu. Kemudian untuk kesehatan masyarakat juga peningkatan suhu atau polusi udara itu juga bisa menyebabkan kesehatan masyarakatnya sendiri. Nah, kemudian upaya mengatasi global warming ini sendiri ini ada di kesepakatan internasional dan inisiatif pemerintah dan swasta. Jadi untuk kesepakatan internasional ini ada perjanjian Paris yang bertujuan untuk penurunan emisi. Jadi apa sih perjanjian Paris ini? Jadi perjanjian Paris ini adalah kesepakatan internasional yang diadakan seluruh negara untuk tujuan untuk mengatasi pemanasan global tersebut. Jadi untuk perjanjian Paris ini pada Desember 2015 banyak target dari perjanjian ini untuk melakukan mengurangi emisi pada bumi ini. Contoh target reduksi emisi ini, negara-negara yang mendatangi persetujuan Paris ini menetapkan target nasional mereka sendiri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Target ini harus sesuai dengan berkala untuk mencapai tujuan kesepakatan, yaitu membatasi kenaikan suhu global, kemudian mencapainya netralitas karbon. Nah, ini perjanjian Paris ini mendorong negara-negara untuk mencapai netralitas karbon. Jadi pada pertengahan abad ini untuk emisi gas rumah kaca sendiri ini yang dihasilkan sama dengan jumlah yang diserap melalui penghapusan atau penyimpanan karbonnya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah transparansi dan penilaian. Jadi di perjanjian Paris ini menetapkan kerangka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan emisi dan tindakan mitigasi dari setiap negara. Ini memungkinkan evaluasi yang lebih baik tentang sejauh mana negara-negara mencapai targetnya sendiri. Selanjutnya yaitu inisiatif pemerintah dan swasta. Jadi peran pemerintah dan perusahaan ini juga harus ikut gitu untuk
melakukan kampanye terhadap global warming sendiri. Jadi untuk inisiatif pemerintah juga harus membuat regulasi dan kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong penggunaan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi dan membatasi aktivitas yang menyebabkan deforestasi. Nah, jadi pemerintah ataupun swasta harus mendukung penelitian dan pengembangan teknologi bersih untuk mengurangi emisi dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklimnya sendiri. Nah, terus untuk inisiatif swasta juga ini harus dalam energi terbarukan karena perusahaan swasta berinvestasi dalam pembangunan dan implementasi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pihak swasta juga harus berusaha untuk mengurangi jejak karbon mereka dengan meningkatkan efisiensi energi, mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dan mengurangi limbah. Kemudian untuk tindakan individu sendiri, untuk kita ataupun untuk rekan-rekan yang lainnya, ini harus mengurangi jejak karbon untuk menghemat energi, transportasi, berkelanjutan, dan daur ulang. Terus edukasi dan kesadaran untuk pentingnya pengenalan tentang global warming sendiri. Jadi untuk tindakan individu ini kita harus menggunakan transportasi ramah lingkungan, contoh seperti mobil listrik ataupun yang lebih sehat seperti bersepeda, itu menggunakan transportasi ramah lingkungan. Kemudian kita harus menghemat energi di rumah, contoh untuk kebiasaan seperti colokan yang masih hidup jangan nyala, atau misalkan penggunaan kipas angin atau AC yang berlebih, ini kita harus hemat. Kenapa? Karena ini untuk mengurangi efisiensi, memperbaiki corak energi sendiri. Terus kemudian mengurangi konsumsi listrik, ini mengurangi listrik dengan mematikan perangkat elektronik yang tidak berguna dan area hijau, karena ini untuk mendukung pelestarian hutan dan area hijau serta berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon dan restorasi lahan. Ini bisa membantu untuk menyerap karbon dari atmosfer dan melindungi ekosistem yang ada di bumi kita sendiri. Jadi mari kita wujudkan dunia yang lebih baik dengan cara kita harus tahu dampak negatif global warming. Sekian untuk sosialisasi bencana yang saya paparkan. Terima kasih.